kalau dilihat dari sejarah bangsa ini ya, setiap pemilu itu saya kira menjawab setiap konflik internal bangsa. Pentingnya pemilu bahwa setiap proses bernegara di negeri ini itu berawal dari keputusan politik. Seluruh masyarakat Bangka Selatan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 datang ke TPS, gunakan hak pilihmu. Kita akan memilih 5 surat suara. Ada pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan DPR RI, pemilihan calon DPD, pemilihan calon anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar yang menyaksikan YouTube KPU Bangka Selatan. Ya, pada hari ini kembali lagi kita di podcast Orasi Seru, obrolan demokrasi seputar pemilu. Ada yang spesial pada hari ini, tepatnya tanggal 15 November 2023. Dan tentunya kami ingatkan kembali, hari Rabu merupakan hari istimewa bagi penyelenggara pemilu. Karena di hari itu kita akan berbondong-bondong datang ke TPS, tepatnya pada tanggal 14 Februari 2024. Baik, pada hari ini kita kedatangan tamu dari Provinsi Bangka Belitung, spesial. Bintang tamu kita pada hari ini, beliau merupakan anggota KPU Bangka Belitung, yang membidangi divisi partisipasi masyarakat, sosialisasi, dan SDM tentunya. Kita perkenalan dulu. Selamat siang Bang, sehat Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Boleh Bang, perkenalan dulu Bang, namanya, asal dari mana, itu orang ganteng ini ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang pada hari ini dapat berjumpa dengan sosok humanis dan ramah seperti Pak Sarullah ini ya. Saya nama Denny. Siapa? Kalau Denny Ketak. Denny Ketak ya. Ya, Denny doang kalau di Jakarta. Kalau di Bangka Denny Ketak. Saya anggota KPU Provinsi Bangka Belitung, divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM. Baik. Itu sebentar. Kalau saya yakin teman-teman milenial terutama nih sudah kenal dengan beliau, familiar sekali beliau, dan beliau bukan orang baru sebagai penyelenggara pemilu, tapi jam terbangnya sudah luar biasa ya Bang. Mungkin bisa diceritakan pengalaman-pengalaman di penyelenggara pemilu ini sebelumnya sebagai apa Bang? Baik, saya mulai berkecimpung di kepemilian ini sejak tahun 99. 99 ya? Ya, pemilu 99 saya sudah di TPS. Cuman pada waktu itu SK-nya tidak saya temukan. Tapi terus aktif 2004, 2009, termasuk pilkada-pilkada saya juga aktif menjadi KPPS. Selanjutnya pemilu 2014 saya sebagai, kalau dulu namanya PPL, pengawas pemilu lapangan. Kalau sekarang PKD, pengawas desa kelurahan. Terus 2016-2017 saya sebagai ketua Panwas Kecamatan Mendo Barat. Dan 2017 juga sampai dengan 2018 saya sebagai anggota Panwas Kabupaten Bangka. Setelah waktu itu divisi penindakan. Divisi hukum kayak gitulah ya. Terus 2018 saya diamanahkan sebagai anggota KPU Provinsi Bangka Belitung, membidangi divisi hukum dan pengawasan. Terakhir kemarin periode 2023-2008, alhamdulillah saya juga masih terpilih dan dilantik menjadi anggota KPU Provinsi Bangka Belitung. Jadi pada pemilu 2019 kemarin, ternyata saya adalah satu-satunya anggota KPU Provinsi yang lengkap pengalamannya dari tingkatan paling bawah. Luar biasa. Se-Indonesia. Se-Indonesia ya. Begitu. Luar biasa sahabat pemilih. Tepuk tanganlah sambil nonton ini ya.
Luar biasa Bang Denny. Jadi salut. Jadi artinya pengalamannya sangat ini menjadi jejak yang baik untuk kita semua ya. Siap. Untuk Bang Denny. Ya sukses selalu Abang untuk karirnya di penyelenggara pemilu. Ya. Berarti ini merupakan periode yang kedua sebagai anggota KPU Provinsi Bangka Belitung. Siap. Baik Bang Denny, tadi Bang Denny sudah ceritakan bahwa Bang Denny membidangi divisi Sosdikli ya, sosialisasi pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan sumber daya manusia tentunya. Boleh Bang cerita-cerita sedikit lah, barangkali sudah ada trik-trik ya dalam mensosialisasikan, mengajak para sahabat pemilih ya untuk agar tidak golput lah ya, tidak golput. Nah mungkin bisa diceritakan Bang. Baik, yang pertama kalau strategi sosialisasi bahwa KPU Provinsi, KPU Kota sampai dengan PPK, PPS dan PPS itu menjadi satu kesatuan utuh. Ya. Maka beberapa waktu yang lalu kami semacam memberikan semacam surat agar KPU Kota mengkoordinasikan, melaksanakan, terus melakukan pengawasan terkait dengan sosialisasi yang dilakukan oleh teman-teman PPK, PPS. Baik. Substansinya bahwa agar teman-teman KPU Kabupaten Kota dan jajarannya itu juga melaksanakan kampanye sosialisasi yang katakanlah memanfaatkan kerumunan massa. Jadi di samping kita terprogram agenda sosialisasi, tapi juga bila ada kerumunan, acara apapun acara apapun. Kalau bahasa singkatnya kan sosialisasi berbasis kearifan lokal. Kearifan lokal ya. Tujuh Agustan, Mauludan dan sebagainya itu kita nyisip dan alhamdulillah itu dilaksanakan teman-teman dalam rangka melakukan sosialisasi kepada masyarakat, kepada pemilih setiap event. Jadi orang bilang walaupun segi penganggaran tidak terbesar, tapi sasarannya banyak dapat. Luar biasa. Itu salah satunya. Tapi sisi lainnya, medsos juga kita kembangkan. Termasuk saya mengapresiasi KPU Bangka Selatan. Terima kasih. Dengan orasi seru, obrolan demokrasi seputar pemilu. Mantap. Paten. Baik. Jadi artinya kerja KPU sangat maksimal sekali dan mengupayakan itu dengan slogan KPU melayani, Bang. KPU melayani. Ya, jadi itu artinya sudah ada upaya. Jangan sampai kesempatan baik ini tidak kita manfaatkan gitu ya. Yang pasti Bang Denny akan mengajak kita datang ke TPS gitu ya. Rabu 14 Februari 2024 gitu. Baik sahabat pemilih dimanapun berada. Tadi kita bercerita tentang sosialisasi. Bang Denny tentu kita ketahui bahwa generasi milenial ya tentunya generasi muda hari ini mereka menjadi basis suara atau pemilih yang partisipasinya sangat tinggi gitu. Nah, tentunya hal ini hal yang baru bagi teman-teman sahabat pemilih generasi milenial ini gitu ya, atau mungkin baru kesempatan pertama kali untuk mereka memilih. Barangkali Bang Denny punya trik lah untuk mengajak teman-teman kita sahabat pemilih pada generasi pemula, generasi milenial, bisa disampaikan Bang Denny. Baik, jadi secara nasional jumlah pemilih milenial dan Gen Z itu mencapai pada angka 62% kurang. Jadi ini sangat mendominasi. Ya. Kita tahu kalau dilihat dari pemilu sebelumnya, Pilpres 2 periode terakhir hanya di angka 50%. 50%. Jadi saya kira pemilih milenial ini secara kuantitas sangat besar. Dan juga jangan lupa bahwa salah satu fungsi pemilu itu adalah untuk sebagai sarana warga negara, setiap warga negara untuk berpartisipasi. Berpartisipasi baik sebagai peserta pemilu, mau nyalek mau apa, sebagai pemilih maupun sebagai katakanlah penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu. Jadi dalam hal ini fungsi pemilu juga sisi lainnya kan sebagai proses penggantian kepemimpinan yang sah dan reguler. Sah reguler ini secara periodik 5 tahun sekali. Jadi kita hanya datang ke TPS 5 menit. Alhamdulillah aman.
Ya. Ya kita tahu pada saat ini Ya. di belahan dunia yang lainnya Oke. dalam rangka perebut kekuasaan masih ada yang perang. Oke. Kita dengan menggunakan hak milih kita datang ke TPS, Ya. alhamdulillah aman. Ya. Oke. Kalau dilihat dari sejarah bangsa ini ya, Ya. setiap pemilu itu saya kira menjawab setiap konflik internal bangsa. Oke. Pemilu 55, Ya. ya pemilu pertama tahun 1955 itu sekitar tahun 1949 Oke. PKI Madiun. Oke. Terus pemilu 70-an menjawab Ya. apa namanya PKI tahun 66 ya. Ya. Terus terakhir reformasi. Ya. Reformasi itu pemilu 99 itu kan menjawab persoalan reformasi. Ya. Ya. Sampai juga ada pemilu 2004. Ya. Pemilu 29 itu menjawab beberapa konflik di negara kita. Ya. Jadi saya meyakini dan saya setuju sekali dengan tagline KPU bahwa pemilu sarana integrasi bangsa. Luar biasa. Ya, jadi dalam hal ini pemilu di Indonesia memang kalau dilihat dari sejarah-sejarah menjawab setiap persoalan-persoalan bangsa ya. Dalam hal ini yang saya sebut dengan ada beberapa konflik seperti itu ya. Dan kita tahu bahwa pentingnya pemilu, bahwa setiap proses bernegara di negeri ini itu berawal dari keputusan politik. Ini contoh ya, ketika pemerintah menaikkan harga BBM, tentu berdampak pada harga beras, ya, harga kebutuhan pokok lainnya, termasuk kalau mungkin anak-anak adik-adik yang milenial gitu ya. beli paket kuota internet, itu kan tergantung dari keputusan politik juga. Ketika pemerintah naikkan BBM, otomatis kebutuhan hidup meningkat. Sementara kalau penghasilan kita terbatas, otomatis kan ada hal kebutuhan-kebutuhan tertentu yang dapat ditunda. Misalkan paket, contoh kecil ya. Jadi saya kira pemilu merupakan salah satu solusi untuk menjawab bagaimana proses perjalanannya suatu bangsa. Proses bernegara. Siap. Keputusan politik itu juga saya kira contoh lagi ketika katakanlah ya kebijakan ekonomi kita berpihak kepada petani sawit. Harga naik, otomatis kan kehidupan kita meningkat ya. Misalkan juga kita daerah timah, ketika pemerintah membatasi kuota atau menghentikan katakanlah ekspor timah, kan bermasalah juga. Dan itu dijawab dengan adik-adik semua yang memilih, kan melihat siapa peserta pemilunya, siapa calegnya, siapa calon presidennya, katakanlah yang janjinya seperti apa, program visi misinya seperti apa, yang selaras dengan kebutuhan kita seperti itu. Dan masyarakat juga dapat semacam memberikan reward and punishment. Reward itu diberikan kepada katakanlah wakil rakyat ataupun pemimpin bangsa pada saat ini atau pada daerah saat ini yang katakanlah memenuhi janji-janjinya, sesuai janjinya, maka kita memberikan reward. Rewardnya seperti apa? Bisa saja dengan memilih kembali. Tapi punishmentnya bila tidak sesuai, saya kira masyarakat diberikan kewenangan berdaulat untuk menentukan katakanlah bila tidak sesuai dengan janji-janjinya, untuk tidak memilih. Tidak memilih calon tersebut, tapi tetap harus melakukan dan menggunakan hak suaranya memilih. Terkait dengan siapa yang dipilih itu menjadi katakanlah hak kemerdekaan individu setiap warga negara. Artinya sahabat pemilih, ya tentu kita harus ambil bagian karena yang disampaikan oleh beliau bahwa pemilu itu bukan sekedar untuk momen pergantian pemimpin gitu ya,
tetapi lebih luas lagi, bahkan pemilu sebagai sarana integrasi bangsa yang dalam ini menyatukan kita. Tentu ada kebijakan-kebijakan yang bisa diambil, itu dari peran kita untuk memilih. Jadi terkhusus adik-adik generasi milenial, generasi Z, generasi pemula, gitu ya, manfaatkan momen itu. Bukan hanya sekedar 14 Februari itu hari Valentine Day atau hari kasih sayang, tetapi juga merupakan hari kasih suara, suara di TPS. Luar biasa Bang Denny, gitu ya, ngobrol kita pada hari ini. Bahkan KPU RI juga membuat film itu sangat menarik sekali gitu ya. Bagi adik-adik generasi milenial barangkali bisa nonton Bang Denny ya. Itu sudah di-expose barangkali di channelnya KPU RI atau gimana Bang? Itu belum, tapi kemarin sudah ada semacam arahan agar yang pertama KPU Provinsi Kabupaten Kota melakukan nonton bareng ke pesantren karena memperingati Hari Santri dan juga kepada kampus-kampus memperingati Hari Sumpah Muda gitu ya. Insya Allah kalau di Bangka Belitung nanti kita akan ada agenda nonton bareng. Mantap. Di Transmart. Insya Allah. Gratis Bang ya? Insya Allah. Oke. Jadi ada agenda nanti nobar ya. Ini khusus adik-adik yang suka nonton gitu ya. Kapan lagi lah nonton gratis gitu kan? Datang ke bioskop terdekat. Kalau dekat Bang ya. Kalau Bangka Selatan lumayan lah jangkauan ke ibu kota provinsi Bangka Belitung gitu. Baik Bang Denny. Bang Denny, tentu kami ketahui bahwa divisi Abang itu juga hari ini sedang sibuknya dengan tahapan-tahapan pemilu yang sebentar lagi pemilu akan segera dilangsungkan, hanya menghitung berapa hari lagi gitu ya. Kira-kira tahapan apa yang hari ini sedang dilangsungkan Bang Denny? Ya, kalau secara kedaerahan, pada saat ini KPU Provinsi Kabupaten Kota kan sedang persiapkan kegiatan-kegiatan terkait dengan kampanye. Penyiapan keputusan-keputusan terkait dengan lokasi pemasangan alat peraga kampanye, terus juga lokasi kampanye rapat umum. Tapi kalau terkait dengan calon DPRD Provinsi Kabupaten Kota sudah ditetapkan pada 3 November kemarin. Masa kampanye yang dilangsungkan tanggal 28 November ya? 28 November sampai 10 Februari gitu ya. Baik Bang Denny, asik ngobrol dengan beliau. Mungkin waktunya sangat kurang pada beliau, tapi nanti akan menjadi rahasia juga kalau terlalu kerahkan semua tenaga beliau pada hari ini, nanti habis nggak jadi penasaran gitu ya. Nanti seolah kita akan berjumpa kembali Bang Denny. Barangkali bisa disampaikan statement closing ya terkait dengan podcast kita KPU Bangka Selatan dengan tema operasi seru obrolan demokrasi seputar pemilu Bang. Tolong Bang ajak kami melalui media sosial kami ini agar masyarakat, khususnya masyarakat Bangka Selatan berpartisipasi aktif untuk melihat media sosial KPU Bangka Selatan, kemudian juga ajakan dengan pemilu. Silakan Bang. Siap, baik. Sepradik segale, ngehanak segale, saya mengajak pada seluruh masyarakat Bangka Selatan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 datang ke TPS, gunakan hak pilihmu, dan kita akan memilih 5 surat suara. Ada pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan DPR RI, pemilihan calon DPD, pemilihan calon anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Silahkan melakukan cek and recheck para peserta pemilu itu. Peserta pemilu ini adalah para caleg maupun calon presiden. Silahkan dicek. Cek latar belakangnya, cek apa visi misinya, cek juga bagaimana kredibilitasnya. Silahkan, dan ini penting saya kira dalam rangka menentukan bagaimana nasib bangsa Indonesia 5 tahun ke depan. Oke, seperti tanggal 14 Februari datang ke TPS, tolong coblos. Baik, terima kasih luar biasa. Sahabat pemilih dimanapun berada, ya demikianlah obrolan seru kita pada hari ini, obrolan demokrasi seputar pemilu di KPU Bangka Selatan. Saya Sahrullah undur pamit diri pada siang hari ini.
kemudian Bang Denny sebagai anggota KPU Provinsi Bangka Belitung. Kami ucapkan terima kasih atas kedatangannya Bang. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.